Umar Nurmagomedov akan kembali lagi turun ke oktagon minggu ini. Umar akan menghadapi fighter peringkat 2 kelas bantam saat ini, Cory Sandhagen. UFC Fight Night yang diadakan di Abu Dhabi ini cukup menarik. Karena dalam satu tahun kalender, pagelaran UFC diadakan di Abu Dhabi sebanyak 2 kali setahun. Di mana satu kali adalah UFC Fight Night di bulan Agustus, dan satu lagi UFC Pay-Per-View di bulan Oktober. Total ada 3 kali gelaran UFC yang diadakan di Timur Tengah. 2 kali di Abu Dhabi dan 1 kali di Arab Saudi. Hal ini merupakan kesempatan bagi fighter-fighter yang kesulitan bertarung di Amerika Serikat, seperti Khamzat Chimaev maupun Saramagomedov. Main event dan co-main eventnya akan diisi oleh 2 fighter asal Dagestan, yaitu Umar Nurmagomedov dan Saramagomedov. Pastikan jangan ketinggalan untuk menyaksikan laga main event dan co-main event ini, yang akan dimulai hari Minggu pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Pertarungan antara Umar Nurmagomedov dan Cory Sandhagen ini disebut-sebut sebagai laga title eliminator, atau laga penentuan siapakah yang akan menghadapi sang juara kelas bantam selanjutnya yang saat ini dipegang oleh Sean O'Malley. Laga ini seharusnya bisa digelar tepat di Agustus tahun lalu. Namun sayangnya saat itu Umar mengalami cedera rusuk, maka pertarungan ini pun ditunda. Banyak yang mencibir jika Umar Nurmagomedov belum pantas untuk menghadapi fighter 5 besar di kelas bantam. Umar dirasa terlalu cepat untuk naik menjadi penantang gelar juara, sementara fighter-fighter yang pernah dilawannya di UFC belum ada yang berada di 15 besar. Sementara Cory Sandhagen sendiri di 3 pertarungan terakhirnya, mengalahkan fighter-fighter 10 besar, seperti Song Yadong, Rob Font, dan Marlon Vera. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar dan tak sepenuhnya salah. Tentu Umar memiliki privilege khusus karena ia memang memikul nama besar keluarga Nurmagomedov. Nama besar itu tentu akan menarik banyak penonton, dan merupakan strategi bisnis yang sangat bagus bagi UFC, untuk memakai nama Nurmagomedov di event-event besar UFC. Namun saking gentarnya dengan nama Nurmagomedov tersebut, banyak fighter yang tidak berani menghadapinya. Umar pun seakan frustasi dan berulang kali meluapkan rasa frustasinya itu di media sosial. Entah kenapa banyak fighter di 15 besar kelas bantam menghindarinya. Mungkin gaya bertarung Umar yang lebih condong ke pertarungan ground daripada adu striking, dan juga ranking Umar yang masih jauh di bawah, membuat fighter-fighter 10 besar berpikir 2 kali untuk menghadapinya. Jika hitung-hitungan ranking yang banyak komunitas MMA dunia permasalahkan, maka pertanyaannya, mengapa Sean O'Malley yang saat itu berada di ranking ke-11, diberikan privilege menghadapi Petr Yan yang saat itu berada di ranking 2? Lalu setelah mengalahkan Petr Yan, Sean O'Malley langsung diberikan kesempatan oleh UFC untuk merebut gelar juara menghadapi Aljamain Sterling. Beruntung kelas bantam memiliki Cory Sandhagen yang siap menghadapi Umar kapanpun dan dimanapun. Fighter asal Amerika yang berusia 32 tahun ini, memiliki banyak pengalaman di UFC. Umar harus waspada karena laga terakhir Cory menghadapi Rob Font 1 tahun yang lalu, adalah sebuah laga yang dominan di pertarungan bawah. Cory mampu menunjukkan bahwa ia memiliki pertahanan ground yang sangat baik, dan kemampuan grappling yang dimilikinya tak boleh diremehkan. Cory juga memiliki kardio untuk bertarung di bawah selama 5 ronde. Selain itu pula, Cory memiliki kekuatan stand-up yang bisa sangat membahayakan lawannya. 41% kemenangannya berasal dari KO dan TKO. Jangkauan serangannya bisa sangat membahayakan jika Umar tidak berhati-hati menjaga jarak. Sementara itu, Umar Nurmagomedov akan menjalani laga yang ke-6-nya di UFC semenjak debutnya di tahun 2021 yang lalu. Kali ini ia akan kembali ditemani sepupunya Khabib Nurmagomedov, yang akan menjadi cornernya minggu nanti. 5 kemenangan beruntun Umar di UFC, sudah bisa menjadi bukti bahwa fighter 28 tahun ini adalah salah satu fighter elit di UFC. Banyak orang yang menganggap bahwa kekuatan Umar hanya ada di pertarungan bawah. Namun pertarungannya saat menghadapi Raoni Barcelos tahun lalu membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengKO lawannya. Jika kedua monster di kelas bantam ini bertemu, maka sebuah pertarungan yang menarik akan terjadi.
Apakah Corey dengan grappling defense-nya yang memukau, mampu bertahan atas kekuatan gulat dan grappling Dagestan yang dimiliki Umar? Dan apakah nanti Umar bisa membuktikan pada dunia, bahwa dirinya merupakan fighter elite UFC yang mampu bersaing di level MMA tertinggi dunia, sekaligus membawa legasi klan Nurmagomedov untuk tetap berjaya di olahraga kombat dunia? Di pertarungan co-main event Fight Night Abu Dhabi, striker bermata satu asal Dagestan, Sara Magomedov akan kembali lagi. Kali ini ia akan menghadapi fighter berusia 29 tahun asal Polandia, Michal Oleksiejczuk. Sara dan Michal sama-sama baru saja bertarung di bulan Juni kemarin. Sara baru bertarung di UFC Riyadh 22 Juni, dan Michal baru bertarung di UFC 302, 1 Juni kemarin. Tetapi bedanya, Sara berhasil meraih kemenangan TKO di ronde ketiga menghadapi Antonio Trocoli, dan Michal mengalami kekalahan submission dari Kevin Holland. Sara Magomedov sepertinya sudah gatal ingin segera bertarung kembali. Ia pun sempat berada di Las Vegas bertemu bos Dana White dan Hunter Campbell, kemungkinan untuk membicarakan masa depannya di UFC. Dengan kekurangan di penglihatannya seperti itu, Sara mengalami kesulitan untuk bertarung. Karena tidak semua komisi olahraga di setiap negara memperbolehkan seorang fighter bermata satu untuk bisa bertarung. Dan sejauh ini hanya negara-negara Timur Tengah yang memperbolehkannya bertarung. Di pertarungan co-main event nanti, Sara akan menghadapi Michal Oleksiejczuk yang pernah bertarung di kelas berat ringan, dan tentu memiliki power di pukulan-pukulannya. Terbukti dari 19 kemenangan, Michal berhasil menang KO sebanyak 14 kali. Di sisi lain, Michal memiliki kelemahan di pertarungan bawah. 6 kali kekalahannya didapat dari submission. Dan di 2 pertarungan terakhir, ia harus menderita 2 kali kalah submission di ronde pertama. Kelemahan yang dimiliki Michal itu, tidak mungkin dimanfaatkan oleh Sara. Karena Sara sendiri adalah seorang striker dari Dagestan yang tidak memiliki sama sekali skill di pertarungan bawah. 11 kemenangan dari 13 laga yang dilakoninya, diperoleh dari KO dan TKO. Maka bisa dikatakan kedua fighter ini adalah striker yang dominan bertarung di atas. Satu hal yang harus menjadi perhatian bagi Sara nanti adalah, bagaimana kardionya akan kembali diuji. Jika kita lihat pertarungannya menghadapi Antonio Trocoli kemarin, nampak sekali jika kardio Sara menurun jauh. Berbanding terbalik dengan kardio yang ditunjukkannya saat menghadapi Bruno Silva Oktober tahun lalu. Ia tampak tidak bugar dan kehabisan napas dimulai dari ronde pertama. Untungnya Trocoli tidak memberikan perlawanan berarti, dan pada akhirnya Sara mampu menghabisi Trocoli di ronde ketiga. Jika Sara berhasil memenangkan laga ini, maka ia akan berpotensi masuk ke 20 besar kelas menengah, dan bisa saja menjadi headline utama untuk bertarung di Abu Dhabi Oktober nanti. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik seputar jagat tarung MMA dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.